Kenalkan dulu anggota kami. Untuk yang pertama ada saya, Prima Sekandar Ramadan, NRP 001. Selanjutnya ada saya, Safika Iya Korotaan Laksana, NRP 013. Selanjutnya, saya Tri Rizky Yuliawan, NRP 024. Dan yang terakhir ada saya, Muhammad Salahuddin Rangga, NRP 029. Jadi pertama-tama ada topik bahasan dari yang akan kami presentasikan, yaitu ada 1 pengertian umum, kemudian 2 perbedaan UDP dan TCP, dan yang ketiga ada tipe-tipe soket. Yang pertama, pengertian umum. Jadi pengertian umum soket adalah titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar proses di mana sebuah jaringan komputer. Hampir semua komunikasi antar komputer sekarang berdasarkan protokol internet. Oleh karena itu, hampir semua soket di jaringan komputer adalah soket internet. Soket terikat ke nomor, mungkin saya mulai dulu. Ya, soket terikat ke nomor port sehingga lapisan TCP dapat mengidentifikasi aplikasi tujuan pengiriman data. Soket menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol dan tentunya tanpa komunikasi ini tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Soket terdiri dari elemen-elemen utama yaitu protokol, lokal IP, lokal port, remote IP, dan terakhir remote port. Mungkin lanjut. Nah, dalam komunikasi antara dua pihak, tentunya harus digunakan kesepakatan aturan dan format yang sama agar komunikasi dapat dimengerti. Seperti halnya dua orang yang menggunakan bahasa yang sama, maka bahasa di sini berfungsi sebagai protokol. Protokol yang digunakan dalam soket dapat menggunakan TCP ataupun UDP. Nah, contoh komunikasi sederhana adalah komunikasi antara komputer A dan komputer B. Baik komputer A maupun komputer B harus memiliki identitas yang unik yang dipresentasikan oleh IP masing-masing. Nah, komunikasi yang terjadi melalui port sehingga baik komputer A maupun komputer B harus memiliki port yang dapat diakses satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Unix socket. Di Unix, setiap tindakan input dan output dilakukan dengan menulis atau membaca deskriptor file. Deskriptor file hanyalah bilangan bulat yang terkait dengan file terbuka dan bisa berupa koneksi jaringan, file teks, terminal, atau lainnya. Bagi seorang programmer, soket terlihat dan berperilaku seperti deskriptor file tingkat rendah. Dikarenakan perintah seperti fungsi read dan write bekerja dengan soket dengan cara yang sama seperti pada file dan pipes. Soket pertama kali diperkenalkan di 2.1 BSD dan kemudian disempurnakan menjadi bentuk saat ini, yaitu 4.2 BSD. Fitur soket sekarang tersedia dengan rilis sistem Unix terbaru. Soket Unix digunakan dalam kerangka aplikasi klien server. Server adalah proses yang melakukan beberapa fungsi berdasarkan permintaan dari klien. Sebagian besar protokol tingkat aplikasi seperti FTP, SMTP, dan POP3 menggunakan soket untuk membuat koneksi antara klien dan server dan kemudian untuk bertukar data. Lalu ada juga Windows Socket. Windows Socket API atau biasa disingkat dengan WinSock merupakan sebuah mekanisme interprocess communication atau IPC yang menyediakan sarana komunikasi dua arah berorientasi koneksi atau connection oriented atau komunikasi tanpa koneksi atau connectionless antara proses-proses di dalam dua komputer di dalam sebuah jaringan. Windows Socket adalah salah satu implementasi yang dilakukan oleh Microsoft terhadap sistem call Berkeley. Socket yang digunakan untuk mengakses layanan sesi dan datagram melalui protokol TCP/IP. Selain oleh TCP/IP, WinSock juga dapat digunakan oleh NVLink dan AppleTalk. WinSock berjalan di antara program aplikasi seperti browser NetSpace dan program internet di komputer kita yang menggunakan TCP/IP. Berikut adalah request mengalir dalam urutan. Yang pertama, jika kita membuka web browser atau aplikasi lain, barulah winsock.dll itu di-load. Lalu selanjutnya ke lapisan TCP/IP, baru masuk ke modem atau kartu jaringan, dan terakhir lanjut ke internet dan destinasi.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke bagian kedua, yaitu perbedaan antara UDP ataupun TCP. Tadi sempat disebutkan kalau soket itu pengertiannya apa, lalu ada sistem komunikasi yang disebutkan UDP dan TCP. Nah, sebenarnya UDP dan TCP itu apa sih? Dari singkatannya, TCP adalah Transmission Control Protocol, lalu untuk UDP adalah apa gitu, lalu Datagram Protocol. Nah, untuk perbedaannya bakal ada di antara dua metode komunikasi ini. Mungkin untuk gambar yang ini bisa kita memberi gambaran kalau TCP adalah connection oriented, yang artinya memerlukan koneksi, sedangkan UDP itu adalah connectionless. Baik, untuk UDP kurang lebih ciri-ciri atau kegunaannya adalah seperti ini, yaitu tadi UDP adalah connectionless, jadi tidak perlu mengirimkan sebuah data ketika ingin mengirimkan suatu data. Paket-paket data itu dikirimkan pada rute yang berbeda, jadi nanti bisa saja paket-paket yang telah dikirim tadi tidak berurutan 1, 2, 3. Bisa saja yang sampai duluan, di sini contohnya adalah 2, lalu yang sampai berikutnya itu bisa 1, bisa 3, sesuai dengan kondisinya. Lalu kita lihat contoh pada gambar yang kiri bawah. UDP memiliki sifat just do it, yang maksudnya kirim dan melupakan. Jadi, misal si kiri ini adalah pihak klien, lalu si kanan adalah server, di mana server yang kita ketahui kan adalah yang menunggu request dari suatu yang lain. Di mana klien mengirimkan data tanpa perlu menunggu konfirmasi kalau sudah terhubung dengan pihak server. Lalu mungkin di kanan adalah contoh proses dari UDP-nya, yang kiri server, yang kanan klien. Jadi tadi si klien langsung menuju ke server, tidak perlu menunggu konfirmasi adanya connect internet ataupun tidak. Selanjutnya berlanjut ke TCP. TCP ini kurang lebih seperti kebalikannya. Di sini adalah memerlukan koneksi untuk mengirimkan paket-paket data. Karena memerlukan koneksi, otomatis dia juga menerima data dengan urutan yang benar. Jadi misal data pertama sampai terakhir itu bakal berurutan dan benar. TCP juga memiliki sifat dapat menangani file yang rusak, terpecah, maupun yang terduplikasi. Pada gambar yang kiri, TCP memiliki sifat connect, transfer, lalu disconnect. Lalu di sini ada connect menuju ke bagian server, lalu ada konfirmasi connect atau tidak. Setelah itu, si klien bisa mengirim data yang klien inginkan. Lalu misal dia sudah selesai, nanti akan ada disconnect request dari kliennya, lalu bakal di disconnect confirm juga oleh pihak servernya. Kurang lebih ini dari yang gambar kanan, ada connection establishment-nya antara server sama klien. Lalu seperti yang disebutkan tadi, ada sifat read and write. Oke, lanjut. Lalu ada perbedaan UDP dan TCP. Yang atas ini adalah UDP, yang bawah adalah TCP. Mungkin dari yang atas dulu. Tadi tidak perlu connection UDP. Kalau yang TCP memerlukan connection. Kalau yang dua, tadi paket-paket datanya dikirimkan melalui jalur yang berbeda. Kalau yang TCP jalur yang sama, sehingga dapat menangani data yang hilang, rusak, terpecah, maupun yang lainnya. Lalu yang ketiga, UDP prioritaskan pada pengumpulan datanya, sedangkan pada TCP memerlukan pertukaran data dua arah yang valid. Yang tadi sehingga dia memerlukan proses terhubungnya internet. Lalu untuk implementasinya gimana UDP itu? UDP cocok diterapkan pada aplikasi monitoring jaringan, game online, dan aplikasi broadcast. Lalu sedangkan TCP, karena dia memerlukan koneksi, jadi dia cocok untuk aplikasi chat, transfer file, ataupun transaksi penting lainnya.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yakni materi yang akan kita bahas ketiga, yakni tipe soket. Bisa dilanjut? Ya, yang pertama yakni stream socket, atau dalam kodenya kita bisa menuliskan sock_stream. Ini merupakan pengiriman dalam lingkungan jaringan, itu dijamin. Artinya, jika misalkan kita itu mengirim melalui soket aliran 3 item, misal ABC, maka itu akan diterima dalam urutan yang sama ABC. Nah, seperti yang sudah dibahas teman saya Prima tadi, mengenai perbedaan UDP dan TCP, dan tentunya stream socket ini pasti menggunakan TCP, karena dia akan mengirim dan menerima dalam urutan yang sama. Jika misalkan pengiriman itu tidak memungkinkan, maka pengirim menerima indikator kesalahan, dan rekaman data ini tidak memiliki batasan apapun. Kemudian terdapat datagram soket, atau dalam kodenya kita bisa menuliskan sock_digram, yakni pengiriman di lingkungan jaringannya ini tidak dijamin. Mereka itu tidak memiliki koneksi karena kita tidak perlu memiliki koneksi terbuka seperti stream socket. Nah, karena berdasarkan ini datagram socket ini, kita bisa membuat paket dan informasi tujuan dan mengirimkannya. Nah, soket ini itu menggunakan UDP yang tidak memerlukan koneksi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya, berikutnya ada raw socket, atau ditulis sock_raw. Ini itu memberikan pengguna akses ke protokol komunikasi yang mendukung abstraksi soket. Nah, soket ini itu biasanya berorientasi dengan datagram. Meskipun karakter pastinya itu bergantung pada antarmuka yang disediakan oleh protokol, nah raw socket ini tidak ditujukan untuk pengguna umum, karena mereka itu telah menyediakan terutama bagi mereka yang tertarik dalam memakan protokol komunikasi baru, atau untuk mendapatkan akses ke beberapa fasilitas yang lebih samar dari protokol yang ada. Kemudian terdapat RDM socket atau sock_RDM. Ini hanya dalam WinSock saja. Untuk jenis socket ini menyediakan datagram pesan yang dapat diandalkan. Contohnya saja jenisnya seperti protokol multicast, Pragmatic General Multicast atau PGM di Windows. Sering disebut sebagai pemrograman multicast yang handal. Nah, nilai jenis tipe ini itu hanya mendukung jika reliable multicast protokol telah diinstal. Selanjutnya. Oke, untuk yang terakhir mungkin yakni sequence paket socket atau sock_sec paket. Nah, socket ini itu mirip dengan stream socket yang ada di awal tadi, dengan pengecualian bahwa batas rekaman itu dipertahankan. Antarmukanya ini disediakan hanya sebagai bagian dari abstraksi soket sistem jaringan atau network system. Nah, dan sangat penting dalam sebagian besar aplikasi dalam sistem jaringan. Soket paket yang berurutan memungkinkan pengguna untuk memanipulasi header sequence paket protokol atau SPP atau Internet Datagram Protokol atau IDP pada paket atau sekelompok paket, baik dengan menulis header prototype bersama dengan data apapun yang akan dikirim, atau dengan menentukan header default untuk digunakan dengan semua data yang keluar dan memungkinkan pengguna untuk menerima header pada paket yang masuk. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, mungkin baik disengaja ataupun tidak tersengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.